pencurian Scudetto, Milan harus berjuang sampai akhir. Milan tidak lagi berada di puncak klasemen Serie A. Rossoneri berhasil dikudeta oleh Inter Milan. Milan pun tertinggal makin jauh dari Inter. Sebab saat performa mereka masih labil, Inter terus konsisten meraih kemenangan. Dan sekarang ini Inter unggul 6 angka dari Milan. Namun Nerazzurri masih punya tabungan 1 pertandingan. Banyak yang menganggap bahwa peluang AC Milan untuk memenangkan Scudetto musim ini masih terbuka dengan lebar. Mika Tomori pun beranggapan demikian. Ia kemudian meminta skuad Milan tidak menyerah untuk mengejar Inter. Ia ingin Rossoneri berjuang sampai akhir untuk mengejar Scudetto. Meski jika gagal sekalipun, hal itu tidak masalah karena timnya masih bisa lolos ke Liga Champions. Selisih dengan Inter sangatlah besar. Tapi saya tidak mengerti mengapa kita tidak harus mempercayainya sampai akhir. Serunya pada Gazzetta dello Sport. Kembali ke Liga Champions adalah target yang sangat bagus. Tapi sebagai pemain, Anda harus memikirkan tujuan yang besar. Dan kami tahu kami bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Koar Tomori. Selain berusaha membantah AC Milan meraih targetnya, Mika Tomori juga memiliki target pribadi. Ia mengaku berharap bisa mengasah kemampuannya dalam bertahan. Sebab kompetisi Serie A memang dikenal sebagai surganya defender. Ia pun berharap bisa menjadi salah satu defender terbaik dengan pengalaman yang didapatnya di Italia ini. Serie A seperti universitas bagi para defender. Saya tumbuh dan mempelajari semua yang saya bisa, serunya. Tujuannya adalah menjadi yang terbaik di dunia dalam peran saya, secepat mungkin. Saya bekerja untuk setiap hari, tegas Tomori. AC Milan akan berduel melawan Sampdoria usai jeda internasional. Lalu setelah itu Mika Tomori dan kawan-kawan akan berhadapan melawan Parma. Milan gantung masa depan Soalho Meite. AC Milan belum bisa memastikan masa depan dari Soalho Meite. Dibeli secara permanen atau dikembalikan ke Torino. Milan masih menggantung masa depan gelandang berusia 27 tahun itu hingga akhir musim ini. Soalho Meite didatangkan Milan pada bursa transfer Januari 2021. Gelandang asal Prancis itu bergabung dari Torino dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Sejauh ini, Soalho Meite masuk dalam skema racikan Stefano Pioli. Hanya saja dia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti daripada bermain sejak menit awal. Meite dari 10 laga hanya 3 kali masuk starting line up Milan di Serie A. Dan kabarnya AC Milan punya opsi untuk membeli Soalho Meite secara permanen akhir musim nanti. Milan bisa membelinya dengan harga 8,5 juta euro, dengan bonus tambahan senilai 1,5 juta euro. Namun opsi ini belum tentu diambil. Masalah finansial menjadi faktor yang diperhatikan dengan serius oleh Milan. Sebab pada waktu yang sama Milan juga berpikir untuk membeli Mika Tomori secara permanen dari Chelsea. Milan punya kekuatan finansial yang terbatas. Mereka akan melakukan langkah dengan sangat cermat. Selain itu dikutip dari Calcio Mercato, langkah Milan membeli Meite juga bergantung pada dana dari UEFA. Milan bakal punya modal cukup besar jika mampu mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Maka dari dana tersebut Milan bisa melakukan investasi dengan membeli Soalho Meite secara permanen. Milan harus memikirkan dengan matang sebelum membeli Soalho Meite secara permanen. Sebab Milan punya banyak gelandang dengan karakter dan peran bermain yang sama dengan mantan pemain Lille tersebut. Milan dekati gelandang asal Jerman Julian Draxler. AC Milan bakal sibuk pada bursa transfer musim panas Juli 2021.
Milan menimbang opsi beberapa pemain dengan status free agent, dan salah satunya adalah Julian Draxler. Milan bakal menerapkan strategi yang sama di bursa transfer musim 2021-2022. Rossoneri bakal berupaya untuk memperbaiki kualitas tim tanpa mengeluarkan banyak uang, dan salah satunya dengan membidik pemain free transfer. Dikutip dari Milan News, sejumlah pemain mulai didekati oleh Maldini, dan salah satunya adalah gelandang milik PSG Julian Draxler, yang kontraknya akan habis pada Juni 2021. Kabarnya PSG tidak akan memperpanjang kontrak Julian Draxler, sebab dia tidak masuk dalam rencana sang pelatih Mauricio Pochettino. PSG akan melepas pemain asal Jerman itu akhir musim nanti. Milan pun memperhatikan dengan serius situasi yang terjadi pada Julian Draxler. Mereka yakin pemain berusia 27 tahun itu bakal menjadi figur penting di Milan. Dia bisa bersaing dengan Hakan Calhanoglu untuk peran sebagai playmaker. Draxler bakal sangat cocok dengan skema bermain Stefano Pioli di Milan. Selain bisa bermain sebagai playmaker, dia juga bisa bermain pada hampir semua posisi di lini serang pada formasi 4-2-3-1. Namun hanya saja Milan dukungan finansial yang besar untuk bisa mengontrak Julian Draxler, sebab walau bisa didapatkan dengan gratis, Milan harus membayar mahal untuk gaji pemain yang pernah membela Schalke tersebut. Saat ini, Julian Draxler mendapatkan gaji 7 juta euro per musim dari PSG. Jika memberikan nilai yang sama dari yang diterima Julian Draxler di PSG, Milan mungkin akan membuat pemain lain iri, karena nilai tersebut sangatlah tinggi di Milan. Prediksi AC Milan versus Sampdoria 3 April 2021. Peringkat 2 AC Milan akan menjamu peringkat 10 Sampdoria di San Siro pada pekan ke-29 Serie A 2020-2021 pada hari Sabtu 3 April 2021. Rossoneri wajib menang jika masih ingin berusaha mengejar pemimpin klasemen Inter Milan. Milan telah mengumpulkan 59 poin dari 28 pertandingan. Milan sementara tertinggal 6 poin di belakang Inter. Tapi rival sekotanya itu masih punya tabungan 1 laga. Milan telah tersingkir dari Liga Eropa. Milan pun kini perlu fokus ke Serie A. Meski sulit, Hans Milan untuk mengejar Inter belum tertutup sepenuhnya. Di laga terakhir sebelum jeda internasional, Milan mengalahkan tuan rumah Fiorentina 3-2. Tim besutan Stefano Pioli itu menang lewat gol dari Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz, dan juga Hakan Calhanoglu. Sementara itu dengan Sampdoria, sukses memutus rentetan 5 laga tanpa kemenangan dengan menjinakkan sang tamu Torino 1-0. Pasukan Claudio Ranieri itu menang lewat gol tunggal Antonio Candreva. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-10, Milan menang 2-1 di kandang Sampdoria. Milan unggul 2-0 lewat penalti Frankesi pada menit ke-45 dan gol dari Samu Castillejo di menit ke-77. Lalu sedangkan Sampdoria hanya bisa menepiskan selisih skor melalui gol Albin Ekdal di menit ke-82. Milan tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya melawan Sampdoria. 2 kali menang dan sekali imbang. Di pertemuan nanti Rossoneri pun masih cukup pantas untuk difavoritkan menang. Milan memenangi 4 dari 7 laga kandang terakhirnya melawan Sampdoria di Serie A. Milan menang 3 kali dalam 5 laga terakhirnya di Serie A. Milan cuma mencatatkan 1 clean sheet dalam 7 laga terakhirnya di Serie A. Milan tanpa kemenangan dalam 3 laga kandang terakhirnya di Serie A. Dan Sampdoria cuma menang 2 kali dalam 9 laga terakhirnya di Serie A.
Sampdoria tanpa kemenangan dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A. Menurut kami, prediksi skor akhir AC Milan versus Sampdoria adalah 2-1. Lalu berapa prediksi kalian?